Biarlah Tuhan, pujian Tuhan pagi hari ini, setiap penyembahan yang kami sampaikan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memeluk pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Coba kasih salam kanan kirinya. Tanya apa kabarnya. Setelah seminggu ketemu. Haleluya. Mari kita sambung pujian kita. Hallelujah.
saya sedikit kesaksian ya. Oktober. Ya mungkin saudara-saudara sini tahu ya. Dari Oktober sampai bahkan hari ini, Tuhan masih kasih proses buat keluarga kami. Kalau untuk mama sih memang sudah jauh membaik, karena sakitnya tipes kan. Tapi kalau papa tuh masih yang sembuh, terus kambuh, sembuh, kambuh, kambuh. Sampai terakhir tuh sempat ada yang membawa kayak gimana ya? Mungkin papa mamamu kena apa sih, mungkin itu kali ada orang yang ngirim gitu. Sampai kami ngomong gini, ya bisa jadi kali mam, aku ada sih kenalan sih temen katanya, karena kan papa itu di Polsek Cengkareng juga mungkin dikenal ya. Jadi sampai dia sakit pun tuh orang Polsek Cengkareng juga tahu gitu, padahal di Polsek ada terus. Dikasih tahu sama komandan aku, coba ke ini nih. Satu hal yang aku bilang sama suami ya, dari dulu Tuhan berikan sakit penyakit buat orang tua. Gak sekalipun Tuhan pernah tinggalkan. Saya percaya mama boleh sembuh dan papa juga boleh sembuh. Walaupun sampai saat ini kita belum tahu apa sih sakit papa ini gitu. Tapi saya yakin kita nggak perlu namanya orang-orang luar sana atau sampai ke pendeta sini, pendeta situ. Saya percaya Tuhan saya jauh lebih hebat. Tuhan saya jauh lebih luar biasa gitu. Bahkan sempat ngomong sama opung, doain papa dong pung. Karena apa ya? Mungkin orang-orang tuh ya, saya nggak tahu ya. Setiap orang punya pemikiran masing-masing gitu. Papa mama tuh kayak ada yang ya kirim-kirim gituan gitu. Karena kalau dilihat dari track record papa tuh sebenarnya tuh nggak apa ya bilangnya. HB-nya, maksudnya emang HB-nya masih 10 gitu, cuman nggak perlu yang sampai transfusi darah. Terus penyakit-penyakit yang pulang dari rumah sakit tuh harusnya sudah solve gitu. Tapi kenapa masih terus kambuh gitu. Sampai saya ngomong sama HP papa ngomong gini, papa juga nggak tahu kak sakit papa tuh apa, cuma dia rasanya sakit sebelah sini, tapi nggak tahu gitu apa yang buat dia lemas sampai kurus gitu kan sekarang. Yang biasa dulu namanya polisi gagah gitu ya, ngelihatnya kurus tuh sampai suka kalau lagi pilih-pilih papa tuh jadi nangis sendiri. Tapi saya percaya ya, Tuhan saya tetap baik. Apapun proses yang Tuhan perbolehkan buat keluarga kami, biarlah membuat ini yang kami semakin kuat di dalam Tuhan. Sempat saya ngomong ke Hendra, aduh lah kok ya 2 minggu ya kok ya, saya tolak terus. Tapi saya bilang pas terakhir ke Hendra, dia gimana? Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau kalah Tuhan. Kelihatannya saya nggak siap, karena ini setiapnya itu pasti kayak keingetan papa. Tapi saya percaya ketika saya memulai pelayanan ini, saya memberanikan diri, pasti ada mujizat yang Tuhan kasih buat keluarga saya. Amin. Buat saudara-saudara semua, buat Opu, tolong doakan papa terus. Mungkin rencana kami akan pindah rumah sakit. Karena mungkin di Hermina kurang bagus gitu ya, mungkin ya. Mungkin dokternya berbeda gitu. Sampai ada saudara ngomong, oh kita bawa ke Penang. Saya pikir ya nggak apa-apa sih kalau bawa keluar gitu, cuman papanya aja, jalannya aja harus dituntun gitu kan. Tapi saya percayalah Tuhan Yesus kita penyembuh yang ajaib.
Gak perlu mungkin keluar sana, siapa tahu dokter Indonesia jauh lebih bisa menyembuhkannya, kita nggak ada yang kita tahu. Terus doakan, terus berharap kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun orang sekeliling kamu mikir, oh kesini, tapi kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Sebentar kita ingin mendengar firman Tuhan. Mari kita bertujuan.
apa? Luar biasa. So surely today you're going to see the power of God. Ya pasti hari ini saudara akan melihat kuasa Tuhan. All depend on our heart and mind. Semua tergantung dari hati dan pikiran How kita. you believe. Bagaimana saudara percaya akan God will work with everyone. dan Tuhan pasti akan bekerja dengan setiap orang. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Let us close our Mari eyes and tutup mata pray. kita dan kita berdoa. Heavenly Bapa Father, surgawi, we thank you kami berterima and we kasih. praise you. Kami memuji, We give you mengaku. all the glory. Kami berikan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Only one name, Hanya satu nama, the name of yaitu Jesus. nama Yesus. No other name. Tidak ada nama lain. We exalt Kami above tinggi every other name. atas segala nama. Every knee shall bow. Setiap lutut akan Every tongue will Setiap kita confess akan mengaku Jesus Christ Yesus is the Lord. Kristus adalah Tuhan. Let the blood of Jesus Bila darah Yesus cover us. melindungi kami. Let the power of the Holy Spirit Kuasa Roh Kudus take control from the ambil beginning alih to the dari awal end. hingga selesainya. We see your Kami glory, melihat kemuliaan power. kuasa We break every work of the hancur dan setiap Satan pekerjaan in every area. dalam seluruh aspek hidup kami. Let us we believe Dan biarlah kami the percaya one is greater. roh yang The one in the world. lebih besar daripada yang ada di dunia. Jesus is our Yesus Lord, adalah Tuhan kami. our shepherd, Adalah gembala our kami. King of Kings, Adalah Raja di atas our kami. healer, Ada Sang our Penyembuh, provider. penyedia He bagi is the kami. Prince of Dia Peace. Raja damai. The blood of Jesus Darah Yesus covers with lindungi it. kami hari Give ini. us the peace Berikan kami damai sejahtera and overcomer. dan kami lebih daripada In pemenang. Jesus' Dalam nama name. Yesus. And everyone say Semua amen. katakan amin. Let us go and please be seated. Silakan duduk saudara. I'm so glad to be in this place. Saya sangat senang sekali untuk berada di tempat ini. I know this is the right time. Dan saya tahu ini adalah waktu yang tepat God bring me to this place. di mana Tuhan membawa saya ke tempat ini. I believe Jesus Christ Saya percaya kepada Yesus Kristus as my Lord and Savior. sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Because I am not a believer about 48 years ago. Ya, 40 tahun yang lalu saya bukan orang percaya. I introduce first myself. Saya perkenalkan dulu diri saya. My name is Gopal Krishna. Nama saya Gopal Krishna. So that is my Hindu name. Itu nama Hindu saya dulu. At 1979, 1979. I got to know Jesus Saya mengenal Christ Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. is my Lord Sebagai Tuhan dan Juru Selamat and saya. Savior. Dan Juru Selamat saya. I was actually antichrist. Dulunya saya ini menentang Kristus. So I live in the city of Ipoh. Saya tinggal di kota Ipoh. That is from Kuala Lumpur to Ipoh is 3 hours. Ya, journey. dari Kuala Lumpur ke Ipoh kurang lebih 3 jam. The second largest city Kota nomor 2 yang terbesar and very cleaner city dan kota yang sangat bersih and very peaceful rest there. dan tempat yang sangat damai begitu. So I believe that. Dan saya percaya, I give the greeting from Malaysia. ya saya berikan salam kepada saudara dari Malaysia. Amen. Hallelujah. Haleluya. That I'm married. Saya sudah menikah, I have one wife 1 istri and I have 4 children. dan 4 anak. 2 children are married Dan 2 anak sudah menikah and 2 are in the college dan 2-nya masih kuliah. and still they are studying. Ya, mereka masih kuliah. Amen. So I am working with the 2 big organization in Malaysia Ya, saya melayani di 2 organisasi yang besar di Malaysia as a board advisor. sebagai penasehat. One is in Trinity Glory, Satu di namanya Trinity. Glory. Ya, itu that is itu GSJA work in Singapore and Johor Bahru. dan juga bekerja dan melayani di Johor Bahru dan Singapura. Our job is to plant churches Dan tugas pelayanan kami adalah planting churches gitu ya. and build people's Dan life membangun kehidupan anak-anak Tuhan and encourage people dan memberikan dorongan kepada anak-anak Tuhan and to rise and shine for glory for God. dan bangkit dan menjadi terang bagi Tuhan. From believers to disciple.
Jadi dari orang-orang percaya dan lalu kami muridkan, It is a discipleship. yaitu pemuritan. Amen. Another one I'm working with David Tabernacle. Ya, dan satu lagi saya bekerja sama dengan Tabernacle of David. That also a very big organization Itu juga gereja organisasi yang besar in Malaysia. di Malaysia Ipoh. So I also be advisor and in the board. Ya, saya juga sebagai penasehat di sana. So I am now Jadi saya sekarang only 70. baru usia 70 tahun. I still feel that energy is very strong Saya merasakan tenaga yang masih kuat, and powerful. masih kuat. Amen. There's no retirement in the kingdom of Ya, God. jadi tidak ada istilah pensiun di dalam kerajaan Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now we go to the word of God. Nah, kita sekarang masuk kepada firman Tuhan. I'm going to encourage you all today. Ya, saya akan memberikan satu dorongan buat saudara pada pagi hari ini. Nobody can build anyone. Tidak ada seorang pun yang bisa membangun. No one can help you until the end. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara sampai akhir. No one can be with you forever. Tidak ada seorang pun yang bisa bersama saudara untuk selama-lamanya. But today I got a good news Tapi to pagi ini you. saya beri kabar baik buat saudara. The Spirit of God will be with you. Dan always. Roh Kudus akan selalu bersama And saudara. everyone say this. Semua katakan amin. Only the Spirit of God can heal you. Hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan saudara. Today I come to you to comfort you. Dan hari ini saya datang berjumpa dengan saudara untuk menghibur saudara, To memberikan encourage kekuatan, you. memberikan kekuatan dorongan buat saudara. To stand with the people. Ya, untuk menguatkan jemaat Tuhan di tempat ini. With your pastors. Dengan gembala saudara, With their leaders. dengan para pemimpin, With your members. dan juga dengan para jemaat Tuhan. And stand together Dan berdiri bersama-sama in the unity dengan satu kesatuan. and prayer. Dan dengan doa. In the will of God. Dalam kehendak Tuhan. Perfectly to hear the voice. Dan dengan sempurna, dengan tepat saudara mendengar suara Tuhan. Amen. You know the truth. Kalau saudara tahu kebenaran, The truth will set you dan free. kebenaran itu akan memerdekakan saudara. How many of them believe? Berapa di antara saudara percaya pada pagi hari ini? Can you raise your Saudara angkat hand? tangan saudara. Thank you. Tell him, Jesus. Katakan Yesus. Thank you. Terima kasih. Today speak to me Tuhan hari ini berbicara kepada through your spirit, lewat rohmu, through your word, lewat firmanmu, through the blood. lewat darahmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I'm going to speak to you about half an hour. Saya akan bicara khotbah setengah jam saudara. Everybody to hear very clearly. Dan saudara semua dengar dengan baik, dengan jelas. We are come here together. Kita datang ke tempat ini bersama-sama. The most important thing Dan hal yang sangat penting adalah to hear the perfect will of God. ya untuk mendengar kehendak Tuhan yang sempurna itu. Today I'm going to take it the word that the power in the blood of Jesus. Ya hari ini saya sampaikan ada kuasa dalam darah Yesus. Amen. You must understand as a believer Saudara harus mengerti sebagai orang percaya. that there is anyone come, this is the first time to this kind of meeting. Apakah di antara saudara mungkin baru pertama kali datang ibadah di tempat ini? So don't miss, thank you. That means everyone you'll understand who is Christ. Jadi setiap saudara mengerti siapakah Yesus itu. Not only that we have to understand, Bukan hanya sekedar kita mengerti toh, we have to live a success life. kita juga harus mengalami hidup yang berhasil. We have to see a breakthrough. Kita juga harus melihat yang namanya terobosan. We have to see a revival. Kita harus juga melihat yang namanya kebangunan rohani. Suppose, for example, Contohnya, I am a fire in myself, firing. ya, contohnya saya lagi berapi-api, lagi When I semangat. go and stand with him, Ketika saya berdiri bersama dia, he will get fire. dia juga akan kena impartasinya begitu. If I'm a coal, Kalau saya ini emas, I go and stand with him, saya juga berdiri bersama dia. he also feel cold. Dia juga akan merasa emas itu. The revival is start from you. Dan kebangunan rohani terjadi mulai dari saudara. The revival start from the prayer. Dan kebangunan rohani itu dimulai dari doa saudara. Pray, pray, pray. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Amen. Amin. In the prayer you must see the Spirit. Dan di dalam doa saudara melihat roh itu. Let us sing the word of God. Mari kita lihat kepada firman Tuhan. First word I take it from the Ephesians 1:7. Di dalam Efesus Ephesians 1:7. Efesus pasal pertama
read anyone quickly? Ya, mungkin ada yang bisa I want the baca. congregation to read. Saya ingin jemaat Tuhan yang membaca ini. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Ayo 1, 2, 3. Read loudly, please. Then Baca clearly. dengan kencang, dengan jelas, saudara. Hallelujah. Haleluya. Well, if everybody read the word loud, Kalau setiap kita membaca firman Tuhan dengan kencang, the situation will change. dan situasi akan berubah. You will change. Apa akan berubah? Where is the word? Di mana ada firman Tuhan, There is a liberty. di situ ada kemerdekaan. There is a freedom. Di situ ada kebebasan. The word said redemption Dan kata penebusan is in the blood. itu di dalam darah. The power is in the blood. Kuasa itu di dalam darah The Yesus. Satan will not afraid of you. Dan iblis tidak takut kepada saudara. He will not see your finance. Dia tidak melihat kepada keuanganmu. He will not see your post. Dia tidak melihat posisi kedudukanmu. He did not say how strong you are. Dia tidak melihat betapa kuatnya engkau. He did not see you how size you are. Dia tidak melihat ukuran dirimu. Even you mentally you can be strong. Mungkin secara mental engkau boleh saja kuat. The Satan not afraid of that. Dan iblis tidak takut akan hal itu. If you say the blood of Tapi Jesus, ketika kau berkata darah Yesus, the Satan will fear. iblis akan takut, saudara. Hallelujah. Haleluya. That's why the redemption, Itu sebabnya kata penebusan redemption is something that someone has will release you. penebusan artinya bahwa ada seseorang yang membebaskan dan melepaskan saudara Something from the bondage dari sebuah ikatan, in mentally, secara mental, in physically, secara fisik, in your financially, bahkan mungkin dalam in keuangan, any situation. dalam situasi apapun. Somebody is power than you. Dan seseorang itu lebih hebat daripada saudara. Always redeem you. Dia selalu menebus saudara. Always fight for you. Dia selalu berperang bagi saudara. Always with you. Dia selalu bersamamu. That's what we call Itu sebabnya kita his sebut name namanya is Jesus. yaitu Yesus Kristus. Amen. Amin. Jesus is the power. Yesus itu dahsyat. The name is inside God power. Dalam nama Yesus ada kuasa. Where is Jesus' name? Di mana nama Yesus, There is the power. di situ ada kuasa. Where is the Jesus' name? Di mana nama Yesus, There is the word of God. di situ ada firman Tuhan. Where is the word of God? Di mana firman Tuhan, There is the power of the Holy di situ Spirit. ada kuasa Roh Kudus. Where is the power of the Holy Di mana Spirit? kuasa Roh Kudus ada, The truth will set you. kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. The word is truth. Firman itu kebenaran. I'm going to tell what is the word. Saya akan kasih tahu saudara apa itu the word. The Firman, word. firman. Like the truth is word. Dan kebenaran itu adalah firman. Like John Seperti chapter 8 Injil Yohanes pasal and 8 verse 31. ayat 31. The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. The truth is the word of God. Kebenaran itulah firman Tuhan. The word of God is Jesus. Firman Tuhan adalah Yesus. Because in John Karena di Gospel dalam Injil Yohanes chapter 1 pasal pertama it say dikatakan the word was God. dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah. Word become flesh. Dan firman itu menjadi daging, menjadi Then manusia. it become grace. Dan dia menjadi anugerah. And it become truth. Dia menjadi kebenaran. Jesus is the grace and truth. Yesus itu adalah anugerah, kasih karunia dan kebenaran itu. First we must understand properly yourself. Dan kita harus mengerti secara utuh diri saudara siapa. Believe that. Percayalah akan hal itu dulu. Not without confuse anything. Tanpa saudara bingung. Because we are the vessel of God. Karena kita adalah alatnya Tuhan. When I was in Hinduism, Ketika saya beragama Hindu, I do not understand, saya tidak mengerti. but I believe God. Tapi saya percaya kepada Tuhan. I believe everything.
Saya percaya segala-galanya. Whatever that I believe, Apapun yang saya percayai, that I believe God. saya percaya kepada itu Tuhan. But when I read the Bible, Tetapi ketika saya baca Alkitab, someone handed the Bible to me seseorang memberikan Alkitab kepada and saya explained to me, dan menjelaskan kepada saya, and they say Jesus is powerful. dan mereka berkata bahwa Yesus itu dahsyat. Jesus' blood redeemed every curse. Darah Yesus itu menebus setiap kutuk. But I don't understand. Dan saya nggak mengerti. Why? Kenapa? I do not know Jesus. Saya nggak kenal Yesus. Whoever do not know Jesus, Siapapun yang tidak kenal Yesus, you will live in fear. kamu akan hidup di dalam ketakutan. Whoever do not know His power, Siapapun yang tidak tahu tentang kuasanya, whoever do not know, understand about the blood of Jesus, dan siapapun yang tidak mengerti tentang darah Yesus, they are under bondage. mereka ada di dalam ikatan itu. Today we are sad. We are sad. Ya, hari ini kita merasa sedih. The church is mostly people are come to Jesus, Ya, banyak sekali saudaraku orang-orang datang kepada Yesus, but do not live a freedom life. tapi hidupnya belum merasa dibebaskan dan masih Do not live successful life. belum mengalami namanya keberhasilan dalam hidupnya, Do not see financially breakthrough, dan tidak melihat ada terobosan secara keuangan. family breakthrough. Keluarga kacau, They never see anything big thing as liberty. dan mereka tidak melihat ada sesuatu yang besar seperti sebuah kemerdekaan. Every time condemnation, Selalu ada tuduhan-tuduhan, guilt. merasa bersalah. Even you pray, Bahkan ketika engkau berdoa, you can't hear the voice of engkau God. tidak bisa mendengar suara Tuhan. But we are believers. Tapi kita katakan orang percaya, We are church leader. kita katakan kita pemimpin gereja, Some of them even pastors. bahkan mungkin banyak di antara mereka para pendeta. Then today the church is like people are loving in the world. People are loving the church. Jadi dunia mentertawakan gereja. But when the world see you, Tetapi ketika dunia melihat saudara, they must see the power of Jesus in you. mereka harus melihat ada kuasa Yesus dalam hidupmu. Because you are the living things. Karena saudara, You are the living temple. saudara bait suci Allah yang hidup. You are the temple of God. Saudara bait sucinya Allah. You are the power of God. Engkau diberi kuasa dari Tuhan itu. You are walking Christ. Worthy. Walking. Engkau berjalan bersama Yesus. Amen. Yesus, amin. People must see you. Orang-orang harus melihat dalam hidupmu. They must believe you. Mereka harus percaya kepadamu. When they believe you, Ketika mereka mulai mempercayamu, they must see Jesus in you. mereka harus melihat Yesus dalam hidupmu. You will decrease. Engkau berkurang, He must dan increase. dia harus bertambah-tambah dalam hidupmu. In your action, Dalam tindakanmu, in your saying, dalam perkataanmu, in your moving, dalam tingkah lakumu, in your lifestyle. dalam gaya hidupmu. Are we living that kind of life? Apakah kita menghidupi kehidupan seperti itu? Tidak. Ask ourselves. Coba tanya dirimu. Because we know Jesus, Karena kita tahu Yesus, we know the prayer, kita juga tahu itu doa, we know the power of the Holy Spirit, kita juga tahu kuasa Roh Kudus, then still we are living in darkness. tapi kita masih hidup di dalam kegelapan. But we claim, Tapi kita mengklaim, I know Jesus, saya tahu Yesus. but we are broken inside. Tetapi sebetulnya hidup kita ini hancur sebetulnya. There is dari dalam. no answer for our tears. Tidak ada jawaban buat tangisan kita. There is no answer for our problem. Tidak ada jawaban bagi masalah kita. Why? Kenapa? The Bible says, Alkitab berkata, when you know the truth, kalau saudara tahu kebenaran, the truth will kebenaran set itu you akan free. memerdekakan saudara. Amen. Amin. When you are in Christ, Ketika saudara dalam Kristus, in Romans 8:1, dikatakan dalam Roma 8 ayat 1, I'm giving you scriptures saya berikan ayat. because I learned that Karena saya belajar, then I become lalu saya menjadi more than conqueror. lebih daripada pemenang. Amen. The Bible says you are more than conqueror. Kita katakan
saudara lebih daripada pemenang. The Bible says you are the victory. Saudara katakan engkau orang yang berkemenangan. The Bible says when you are in Christ, no failure. Alkitab katakan ketika dalam Kristus tidak ada kegagalan. Amen. Amin. I encourage you. Saya turun saudara. In Christ, Di dalam Kristus no fail. tidak ada kegagalan. In Christ, Di dalam Kristus no shame. tidak ada kelemahan. In Christ, Di dalam Kristus there is no failure. tidak ada kegagalan. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. That is the life of Christ. Itulah kehidupan di dalam Kristus. People see you. Orang-orang melihat saudara. They see Mereka melihat this is a different person. ini orang pribadi yang berbeda. Where you are going, Kemanapun kau pergi, what you are doing in the apapun church, yang kau lakukan di gereja. what is Christ? Sorry? What is Christ? Apa itu Kristus? The people must ask you. Dan orang-orang harus bertanya kepada saudara, siapa Yesus? Today the church is going crying to the people. Dan hari-hari ini gereja jemaat menangis kepada You are telling your problem to them. Engkau kasih tahu masalahmu kepada mereka. And you are crying with them. Engkau menangis bersama mereka. But you say you see Jesus. Tapi kau berkata engkau melihat Yesus. We are not witnessing them. We are not witnessing them. Kita tidak bersaksi kepada mereka. Witness is winning. Kesaksian itu adalah sebuah kemenangan. Witness is bringing Christ. Dan kesaksian itu membawa Kristus. Witness is you are sharing the power of God. Bersaksi itu engkau membagikan kuasa Tuhan. I am witness here. Saya yang menyaksikan di sini. I am saying that Christ is in me. Saya katakan Kristus dalam hidup saya. Paul say I can do Paulus everything. katakan aku bisa lakukan segala sesuatu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Paul is not outside. Paulus tidak di luar sana. He is in the jail. Dia ada di dalam penjara. He is not having a good life. Kehidupan yang gak enak. He is not enjoying. Dia tidak menikmati. He is having a prisoners. Dia di penjara. He is like a slave. Dia seperti budak. But in him, Tapi dalam dirinya he know what the power in the blood. dia tahu apa itu kuasa dalam darah Yesus. He know what is the redemption. Dia tahu itu apa namanya penebusan. He know the power of the Holy Dia Spirit. tahu kuasa Roh Kudus. He said, Dia katakan even is in the prison, walaupun dia dalam he penjara, encouraged the people tapi dia outside. mendorong orang-orang ada di sana. I can do Aku all bisa things in melakukan Christ. segala sesuatu dalam Kristus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Paul and Sheila Paulus dan Silas, is in the jail. mereka dalam penjara. They are arrested in the Mereka jail. belenggu, The, dirantai dalam the penjara. leg was chained. Kakinya dipenjara, kakinya With the wood. dirantai. You see the good life. Saudara lihat apakah itu kehidupan yang If baik? you and I is in that situation, Kalau saudara dan saya dalam situasi seperti itu, can we praise apakah God? kita bisa tetap memuji Tuhan? Can we tell God is Apakah good? kita bisa berkata Tuhan itu baik? We say God is good, Kita berkata Tuhan itu baik, but the situation is not tapi good. situasi tidak baik. It is very bad. Itu sangat tidak baik. But when we see that in the Acts chapter, Tapi ketika kita baca dalam kisah para rasul, they are worship mereka and praise God. memuji Tuhan. Can we in the situation of darkness Dalam situasi gelap know the power? dan know the power. Yes. Tahu kuasa itu. Know the Spirit of God. Kita tahu kuasa Roh Kudus. Know the blood of Jesus. Kita tahu kuasa darah Yesus. Then you are victory. Saudara, orang-orang yang You berkemenangan. cannot practice it Tapi saudara tidak bisa mempraktek. when you are in the difficult. Ketika saudara kesulitan, When you are going in your emotional. ketika saudara lagi emosi, When you are breaking the family. mungkin keluargamu sedang lagi hancur. The loved one will leave you. Mungkin orang yang kau kasih meninggalkan The kau. one you trust that they will Orang leave yang you. saudara percayai, dia meninggalkan saudara. Everything will be look like no hope. Sepertinya kelihatan tidak ada harapan. But you know the word. Tapi saudara tahu firman. And you know the voice of God. Saudara tahu mengenal suara Tuhan. Because Jesus said, Karena Yesus kata, my sheep listen to my domba-dombaku voice. mengenal suaraku. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That is the power. Itulah kuasa. If you know the redeemed, Kalau saudara tahu if menebusnya, you know the word, kalau saudara tahu firman if you Tuhan, know your prayer, kalau saudara tahu akan doa, your prayer will set you free. dan doa itu akan membebaskan No saudara. power can overcome you. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan saudara. No one can oppress you. Tidak ada orang bisa menekan saudara. No one can erase your mind. Tidak ada orang bisa menahan pikiranmu. The freedom in Christ. Kemerdekaan dalam Kristus. Amen. In 2 Corinthians Dan 2 3, Korintus 17.
Chapter 1. Chapter 3:17. Pasal 3:17. So quickly read the word together. 2 Korintus. Yes. 2 Korintus chapter 3 Chapter 3 pasal 3 and 17. ayat 17. So Coba baca. let's see. 2 Korintus pasal 3. Okay, there. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hallelujah. Haleluya. In a difficult time, Di dalam situasi sesulit apapun, not your emotional. jangan secara emosi. Don't be look at your situation. Jangan lihat keadaanmu, You must see your salvation. tapi saudara lihat kepada keselamatan itu. The what Jesus speak to in the Acts chapter to Itu sebabnya Moses. di dalam Moses. kepada Musa. Exodus Keluaran 14, 14, verse 13 and 14. 13 dan 14. He said that stand still Dia katakan tetap berdiri and teguh see your salvation. dan lihat kepada keselamatan itu. In the salvation Di dalam keselamatan itu, that you must understand, saudara harus mengerti, without blood, tanpa darah you have no redemption. tidak ada penebusan. Without the redemption, Tanpa penebusan there is no Spirit of God. tidak ada roh Allah. Without the Spirit of God, Tanpa roh Allah, you cannot pray. saudara tidak bisa berdoa. Your prayer become a religion. Dan doamu seperti doa agamawi. Your prayer become emotional. Doamu hanya sekedar emosi. Understand church today. Jemaat Tuhan harus If you want mengerti. the truth, Kalau saudara mau tahu when you kebenaran, go to the prayer, ketika kau berdoa, don't seek what you want, jangan hanya cari apa yang saudara seek inginkan, what God wants. tapi carilah apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Amen. Not your problem, Bukan masalahmu. that is secondary. Itu yang hal yang kedua lah begitu. But God wants us Tapi yang Tuhan mau dari first kita, to surrender. kita belajar berserah. If you know the redemption, Kalau saudara mengerti penebusan, you will surrender. engkau berserah. Surrender is no more you. Saudara berserah bukan kau lagi. How many people can say amen? Berapa di antara saudara bisa berkata amin? Surrender is crucified. Berserah arti berkorban. The one Galatians 2:20 say, Di dalam Galatia 2, Paul is declaring, Paulus mengatakan, no longer that I live, bukan aku lagi hidup, Christ live in tetapi me. Kristus yang hidup di I am crucified. saya mati di salib. I am dead. Saya sudah mati, Christ is living. tapi Kristus hidup. Amen. Amin. That is identified. Itu kita mengenalinya. That is right standing. Ya, itu kebenaran. We talk about your baptism. Itu bicara tentang baptisanmu, Salvation, keselamatan. you must understand go with baptism. Harus mengerti juga ada kaitan dengan keselamatan. Baptism is surrendering. Baptisan itu kita berserah. Baptism is a new life. Baptisan adalah kehidupan yang baru. All things are passed away. Semuanya berlalu. Everything new. Sekarang baru. What is new? Apa yang baru? New blessing. Berkat yang baru. New anointing. Urapan yang baru. New way. Cara-cara yang baru. New prayer. Doa yang baru. All things are not religious. No religion. Bukan agama They lagi. become a spirit. Kita ada di dalam roh sekarang. After them understand can say hallelujah. Berapa di antara saudara mengerti katakan haleluya? If you pray like that, Kalau saudara berdoa seperti itu, Satan will afraid you. iblis akan takut pada saudara. Satan will know he's right. Dan iblis tak He's right. ya kehaknya. You must know your right. Saudara harus mengerti hak saudara. The Satan will come and speak to you. Dan iblis berkata kepadamu, Not man shall live by bread alone every man. manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari kebenaran, dari firman Tuhan. How Bible say that? Alkitab kita berkata demikian. Our King of Kings say that. Raja di atas kerajaan berkata demikian. Let the church declare. Dan mari kita semua gereja mendeklarasikan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Every word you must believe. Setiap firman Tuhan engkau harus percaya. From the Genesis to Dari the kejadian sampai wahyu. never doubt God. Jangan bimbang, jangan meragukan. Never doubt God. Jangan meragukan Tuhan. Never doubt God. Jangan meragukan You Tuhan. can doubt anything. Saudara boleh ragu akan yang lain. You can doubt everything. Saudara boleh ragu akan yang lain. Don't doubt Tapi God. jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Amen. Amin. Why people are doubting? Sorry. Why people are doubting? Kenapa orang-orang bimbang dan ragu? Let us see verse John chapter 8. The Yohanes same pasal chapter 8. and verse 43 read. John chapter. Let us be foundation truth. Biarlah ini fondasi kebenaran itu. Your truth must be based on faith. Jadi kebenaran itu harus berdasarkan sebagai dasar Not the worldly system. firman Tuhan, bukan sistem dunia. After then,
understand this can say Berapa di hallelujah. antara saudara yang mengerti dan katakan haleluya? Amen. Amin. So let us see in John chapter 8 verse Kita lihat Yohanes pasal 8, 43. 43. 43. What Jesus said. Apa yang Yesus katakan? Why today church is confused? Kenapa hari-hari ini gereja merasa bingung? Why the leaders are sometimes don't teach the right thing? Kenapa para pemimpin tidak mengajarkan hal yang benar? Why the believers when they are difficult to overcome? Kenapa orang-orang percaya ketika menghadapi kesulitan mereka tidak bisa mengatasi itu? We all love Jesus. Kita semua mengasihi Yesus. That's why we are today. Itu sebabnya kita ada di tempat ini hari ini. That's why that I come to the church. Itu sebabnya saya datang ke gereja. So when I come to the church, Ketika saya datang ke gereja, the church is not a playing ground. gereja bukan tempat untuk bermain. The church is a war. War. Wow. Yes. Gereja itu tempat kita berperang. What war? Peperangan apa? Not the Gaza war. Bukan peperangan Israel di Gaza. Not the Israel Gaza. Bukan peperangan Israel Gaza. Not the Indonesian war. Bukan peperangan Indonesia. Not the world war. Bukan peperangan dunia. That keep it aside. Yang kita singkirkan itu. The war is in your bedroom. Peperangan ada di pikiran The saudara. war is in your family. Peperangan mungkin dalam keluarga. The war is in your life. Peperangan dalam hidupmu. The war is with your children. Mungkin peperangan terhadap anak-anakmu. The war with your church. Mungkin peperangan terhadap jemaat So gerejamu. this is the greatest war. Inilah peperangan yang terbesar. Amen. So today, how to win the war first in your life? Ya, pertama bagaimana kita bisa menang dalam peperangan dalam hidup kita. First, you must understand the word of God. Read. Ya, saudara harus mengerti firman Tuhan dan saudara baca. Without reading, Tanpa saudara baca, without understanding, tanpa saudara mengerti, without led by the Spirit of tanpa God, saudara pimpin Roh Kudus, then you are carnal. so itu aslinya itu kedagingan. Later, I show you the word. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. So, how to overcome that thinking power? Ya, bagaimana kita bisa mengatasi menang terhadap pemikiran ini? People may sit here, Orang-orang mungkin saudara boleh saja duduk di tempat but I can preach, saya bisa khotbah, but your mind is the finance. tapi mungkin engkau sedang berpikir tentang masalah keuanganmu. Your mind is with the war. Mungkin pikiranmu lagi berperang. But actually, you're sitting here, Sebetulnya engkau secara terbuka duduk di tempat ini, but your mind is rounding. tapi pikiranmu melayang-layang, Your soul is rounding. jiwamu But melayang-layang, only the body is here. tapi hanya tubuh fisikmu ada di tempat But ini. today I say, Tapi hari ini saya beritahu you must saudara, overcome engkau harus bisa menang mengatasi places. 3 tempat, 3 hal. Amen. Amin. The foundation of